Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat IKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Renungan kita hari ini 2 November 2024 berjudul Pergilah dan Perbuatlah. Didasarkan pada Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang 37. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, pada saat ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu, firman-Mu yang akan memandu kehidupan kami, firman-Mu yang akan menjaga kami, dan kami percaya Tuhan pada saat kami membaca firman ini, kami juga akan membagikannya kepada orang lain. Mampukanlah kami Tuhan sehingga menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Cinta itu akan teruji bukan pada keadaan yang mudah, namun justru pada saat yang sulit. Saat situasi masih dalam keadaan nyaman, aman, mencintai akan mudah dilakukan. Namun, bagaimana jika situasi berbalik menjadi tegang atau sulit? Apakah cinta itu akan tetap teguh berdiri? Yesus dengan tegas memberikan pengajaran mengenai cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita begitu mudah mengingat hukum kasih itu. Namun, pertanyaannya, apakah hukum kasih itu sungguh teruji dalam kehidupan kita? Jika kita menempatkan diri di dalam kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu, posisi mana yang sering kita ambil? Apakah kita berada dalam posisi seorang imam dan seorang Lewi, dua orang yang tahu persis hukum Taurat, namun melewatkan sesamanya manusia yang terluka dan butuh pertolongan itu? Atau kita berada dalam posisi orang Samaria yang mau menolong? Sayangnya, kebanyakan orang lebih sering memikirkan alasan apa yang nyaman untuk mengasihi orang lain. Akhirnya kasih itu menjadi semakin bersyarat. Yesus memberikan teladan dalam diri seorang Samaria. Seorang asing yang sering dianggap kafir itu, orang Samaria itu turun menghampiri sesamanya yang terluka, membalut lukanya, membopongnya, hingga menjamin perawatannya sampai sembuh. Inilah cinta tanpa syarat dan murni dan teruji. Cinta kepada Allah yang teruji dalam cinta kepada sesama manusia. Cinta seperti inilah yang perlu kita lakukan, seperti apa yang Yesus lakukan. Seperti apa yang Yesus juga katakan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar Tuhan bagaimana kami harus seperti orang Samaria yang baik hati, yang murah hati itu Tuhan. Bagaimana kami belajar Tuhan untuk bisa mengasihi sama kami tanpa pamrih. Mampukanlah kami Tuhan sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih baik lagi. Mampukanlah kami Tuhan untuk meneladani orang Samaria yang murah hati itu untuk kami lakukan kepada sama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain.
Tuhan memberkati.